Ini adalah pelabuhan 5G terbesar di dunia yang dibangun dengan investasi Tiongkok sebesar 293 triliun rupiah. Di sini, volume penanganan peti kemas tahunan mencapai 40 juta peti kemas, setara dengan volume penanganan tahunan seluruh pelabuhan di Amerika Serikat jika digabungkan. Lebih dari 720 juta ton kargo dikirim dari pelabuhan ini setiap tahun dan dikirim ke lebih dari 200 negara di dunia. Meskipun ini adalah salah satu pelabuhan tersibuk di dunia, Anda hampir tidak akan melihat banyak orang di sini. Karena hanya terdapat 120 karyawan di seluruh pelabuhan. Tugas utama mereka adalah menggunakan teknologi untuk mengendalikan ratusan robot otomatis di area pelabuhan dari area kantor yang berjarak 100 km, serta memindahkan dan menumpuk kontainer dengan cepat dan akurat. Selama 14 tahun terakhir, pelabuhan ini telah mempertahankan posisinya sebagai pemimpin dalam arus peti kemas dunia. Saat ini di abad ke-21, pelabuhan tidak hanya menjadi pusat perdagangan dunia, namun juga merupakan cerminan langsung dari kekuatan ekonomi suatu negara dan daya saing internasional. Sebagai negara perdagangan terbesar di dunia, Tiongkok menempati peringkat pertama di dunia dalam hal pelabuhan kargo dan peti kemas selama 7 tahun berturut-turut. Pada saat yang sama, Tiongkok juga telah menjalin hubungan jalur udara dengan lebih dari 130 negara dan wilayah di seluruh dunia, dan jaringan rute udara ke seluruh negara, dan wilayah pesisir dalam inisiatif Satu Lingkaran, Satu Jalan. Pada tahun 2023, kapasitas seluruh pelabuhan Tiongkok akan melebihi 15,6 miliar ton, dan 34% peningkatan perdagangan maritim dunia juga akan berasal dari Tiongkok. Namun jika ingin menunjang volume perdagangan yang begitu besar, harus memiliki jaringan pelabuhan yang besar dan canggih. Saat ini, Tiongkok telah membangun lebih dari 1.400 pelabuhan, 7 kali lebih banyak dibandingkan Amerika Serikat. Di antara 10 pelabuhan terbesar di dunia, Tiongkok memiliki 7 pelabuhan. Pelabuhan-pelabuhan ini tersebar di wilayah pesisir Tiongkok dan dilengkapi dengan hingga 34.000 dermaga besar. Namun di antara lebih dari 1.400 pelabuhan ini, tidak diragukan lagi yang paling menarik perhatian adalah pelabuhan perairan dalam Yangshan di Shanghai. Karena ini bukan hanya pelabuhan terbesar di dunia, tetapi juga pelabuhan cerdas 5G tercanggih di Tiongkok. Lantas, bagaimana Tiongkok membangun pelabuhan terbesar di dunia? Meski nama pelabuhan perairan dalam Yangshan Shanghai langsung mengingatkan orang pada Shanghai di Tiongkok, namun sebenarnya pelabuhan ini dibangun di Pulau Yangshan besar dan kecil, bagian dari Kepulauan Zhoushan yang merupakan hasil dari reklamasi tanah. Ketiganya dikelola dan berada di bawah administrasi kota Shaanxi, Provinsi Zhejiang. Pada tahun 2002, pemerintah Tiongkok memutuskan untuk menginvestasikan 293 triliun rupiah untuk membangun pelabuhan laut dalam kelas internasional di Pulau Yangshan di Provinsi Zhejiang. Awalnya pulau ini terdiri dari lusinan pulau dengan ukuran berbeda, dan kedalaman air di sekitarnya lebih dari 20 meter, yang memberikan kondisi paling ideal untuk pembangunan pelabuhan laut dalam. Untuk menghubungkan pulau-pulau ini, tim teknik Tiongkok menggunakan teknologi peniupan pasir dan reklamasi untuk berhasil mengintegrasikan pulau-pulau yang tersebar ini menjadi satu kesatuan daratan. Dalam proses ini, tim teknik Tiongkok menggunakan lebih dari 100 juta meter kubik pasir dan kerikil, sehingga akhirnya menciptakan lahan baru dengan luas 8 km persegi yang setara dengan luas 1.000 lapangan sepak bola. Hingga tahun 2010, Pelabuhan Laut Dalam Yangshan berhasil menyelesaikan pembangunan 2 tahap pertama proyek tersebut, dan kapasitasnya melebihi 29 juta peti kemas selama 4 tahun berturut-turut, menjadikannya pelabuhan terbesar di Asia. Dalam 10 tahun berikutnya, Pelabuhan Yangshan terus berinvestasi pada pembangunan proyek tahap ketiga dan keempat, hingga proyek tersebut berhasil diselesaikan pada tahun 2020. Pada tahun yang sama, arus peti kemas pelabuhan ini mencapai angka 40 juta peti kemas,
yang semakin mengkonsolidasikan posisi terdepannya dalam industri pelayaran internasional. Pada tahun 2023, Pelabuhan Yangshan akan memiliki lebih dari 30 tempat berlabuh dengan produksi tahunan hingga 889 juta ton. Sekitar puluhan ribu kontainer beredar di sini setiap hari dan dikirim ke berbagai belahan dunia. Tapi Anda pasti tidak akan mempercayainya. Di pelabuhan peti kemas terbesar dan tersibuk di dunia, Anda hampir tidak melihat satupun pekerja. Yang tampak di hadapan Anda hanya deretan peralatan pelabuhan modern berskala besar, yang masing-masing menjalankan tugasnya dan beroperasi secara efisien. Pasalnya, seluruh pelabuhan hanya memiliki 120 karyawan, dan semuanya melakukan pekerjaan sehari-harinya di pelabuhan dari area perkantoran yang berjarak 100 km. Jadi apa yang terjadi? Sebagai pelabuhan peti kemas otomatis terbesar dan tercanggih di dunia, Pelabuhan Yangshan telah bekerja sama dengan perusahaan 5G Tiongkok pada tahun 2022 untuk membangun lebih dari 50 stasiun pangkalan 5G dan GNSS atau Sistem Satelit Navigasi atau BeiDou. Dengan dukungan teknologi komunikasi jaringan tetap F5G, pelabuhan tersebut berhasil menerapkan teknologi operasi jarak jauh hingga sejauh 100 km. Artinya, operator tidak perlu langsung berada di lokasi, namun dapat mengamati dan mengendalikan alat berat seperti derek melalui layar komputer untuk melakukan bongkar muat kargo secara akurat dari ruang kendali pusat yang jaraknya ratusan kilometer. Dengan adanya teknologi ini, pelabuhan tersebut dapat beroperasi 24 jam tanpa gangguan, dan volume pemrosesan peti kemas dalam satu hari bisa mencapai lebih dari 26.000 peti kemas, yang jauh lebih efisien dibandingkan pelabuhan lain di dunia. Yang lebih penting lagi adalah, berkat penerapan BTS 5G secara komprehensif, Pelabuhan Yangshan juga telah merencanakan sistem jalan cerdas sepanjang 42 km. Dalam sistem ini, truk-truk besar yang cerdas di area pelabuhan dapat secara akurat memposisikan diri melalui paku magnet bawah tanah, secara mandiri merencanakan jalur mengemudi yang optimal, dan mencapai navigasi otomatis dan penghindaran rintangan. Kendaraan transportasi tanpa pengemudi ini tidak memerlukan campur tangan manusia, dan dapat beroperasi secara normal dalam kondisi cuaca ekstrim seperti angin kencang atau kabut tebal. Selain itu, truk-truk besar yang cerdas ini, ditambah dengan derek jembatan yang cerdas, dapat secara otomatis menyelesaikan bongkar muat sebuah peti kemas dalam waktu 15 detik. Selain teknologi cerdas yang canggih, semua peralatan di Pelabuhan Yangshan digerakkan oleh listrik, mencapai nol emisi, dan mengurangi pencemaran lingkungan. Kapal yang berlabuh di dermaga juga menggunakan sistem pasokan listrik berbasis pantai, menghindari penggunaan mesin diesel dan mengurangi polusi gas. Dibandingkan dengan terminal yang dioperasikan secara manual, terminal Yangshan tahap 4 tidak hanya lebih efisien, tetapi juga lebih aman. Menurut pendapat saya, Pelabuhan Yangshan bukan hanya pelabuhan pintar pertama di dunia yang menerapkan penerapan teknologi 5G dan truk cerdas, tetapi juga model pembangunan pelabuhan masa depan dunia. Namun, sejak tahap keempat Pelabuhan Yangshan Tiongkok selesai dibangun dan mulai digunakan, hal ini telah menimbulkan kesulitan yang belum pernah terjadi sebelumnya bagi satu negara, yaitu Singapura. Singapura terletak di dekat Selat Malaka, kawasan utama yang dikenal sebagai persimpangan transportasi dunia. Dengan popularitas transportasi peti kemas dunia, Singapura juga memanfaatkan lokasi geografisnya untuk berkembang pesat menjadi pusat pelayaran dunia. Dalam beberapa puluh tahun terakhir, banyak kapal kargo dari Vietnam, Tiongkok, Jepang, Filipina, dan negara-negara lain telah melewati Singapura dan bahkan berlabuh di pelabuhan-pelabuhannya, yang telah meningkatkan manfaat ekonomi Singapura yang besar. Namun, dengan diresmikannya pelabuhan laut dalam Yangshan di Tiongkok, yang memiliki terminal perairan dalam, dan fasilitas canggih serta dapat menampung kapal kontainer yang lebih besar, hal ini secara langsung mengancam keunggulan pelayaran tradisional pelabuhan Singapura.
Dulu, banyak kapal harus melewati Singapura untuk bongkar muat kargo. Namun kini mereka dapat memilih pelabuhan Yangshan sebagai stasiun transfer baru. Perubahan ini tidak hanya mengurangi volume kargo laut yang melewati pelabuhan Singapura, namun juga mengurangi manfaat ekonomi Singapura dari layanan pelayaran. Agar tidak ketinggalan proyek-proyek masa depan kami dan pembaruan berita, pastikan Anda berlangganan dan klik tombol suka. Kami akan terus memberikan Anda konten yang lebih seru dan menarik.